Memang ini kan koalisi ini diinisiasi oleh 3 partai ini ya. Jadi kalau kita bicara backbone ya memang 3 partai ini. Tapi kita semua berkeyakinan bahwa mengelola Indonesia ini tidak mungkin ya dengan hanya kita saja. Makanya kita terbuka dengan kehadiran teman-teman kita dari partai yang lain. Adapun nanti formatnya seperti apa ya tentu kita akan bicarakan gitu ya. Ide koalisi dini yang digagas KIB dan PKS dekat dengan Golkar, dengan PAN, dengan P3, komunikasi jalan, tinggal memang kami lagi menjajaki proposalnya kan mereka belum siap. Nah kalau mereka udah ada, kita punya proposal pemenangan disatukan, capres-cawapresnya sama, kemungkinan gabung ada, tapi kemungkinan kita juga meminta untuk membuat perubahan dari beberapa proposal yang ada juga. Komunikasi insya Allah akan terus berjalan sampai nanti mudah-mudahan ada poros. Ya kalau kita lihat kemungkinan ada 3 calon ya, 3 capres. Mudah-mudahan itu terwujud. Ya semuanya kan masih belum final ya. Jadi saya nggak bisa mengatakan pasti dengan Gerindra atau dengan PKB ya tetap akan jalan semuanya. Sebelum ini menjadi kenyataan sudah ditentang oleh partai PKS. Mengapa kita cari orang luar? Wong kader kita sendiri banyak kok yang potensial. Lalu PKS mencalonkan Ahmad Heriawan, mantan gubernur Jawa Barat atau Kang Aher. Nah, ini pun sudah menjadi soal antara Nasdem dengan PKS jadi soal. Apalagi dengan Demokrat. Dan seperti apa yang pernah saya prediksi sebelumnya, kini ya mulai menunjukkan titik terang. Ya mungkin ada yang masih ingat di konten saya sebelumnya, saya pernah memprediksi, saya pernah mengatakan bahwasannya ya pada 2024 nanti Demokrat dan PKS ini akan menjalin koalisi. Dan kalau melihat kondisi perkembangan politik saat ini, kemungkinan besar ya PKS dan Demokrat ini akan menjalin koalisi alias kawin paksa. Pilih setia sama Nasdem dan Demokrat usung Anies Baswedan. PKS tolak tawaran Golkar gabung KIB. Partai Golkar disebut-sebut telah membujuk PKS untuk mau bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu alias KIB. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman. Namun PKS menolak mentah-mentah tawaran dari Partai Golkar tersebut. PKS memantapkan diri membangun koalisi dengan Nasdem dan Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan jadi Capres 2024. Politikus senior PKS ini menyebut pihaknya sempat menawarkan balik Golkar agar gabung Nasdem dan Demokrat di Koalisi Perubahan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Ia pun lantas menyebut PKS tak melanggar apapun ketika berkomunikasi dengan partai lain. Selain dengan Golkar, Sohibul mengaku PKS juga berkomunikasi baik dengan Gerindra dan Perindo. Ia pun menyebut perbedaan pandangan politik bukan berarti hubungan antar parpol yang berjarak. Kemesraan Paloh dan Puan Maharani, Nasdem sebut tak pernah ada yang diperlakukan begitu. 2 hari sebelum berkunjung ke Nasdem Tower, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengutus Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto untuk menyampaikan rencana kedatangannya pada Senin 22 Agustus 2022. Bambang Pacul merupakan bagian dari tim advance yang bertugas menjalin komunikasi awal sebelum pertemuan Puan dengan petinggi partai politik dalam rangka penjajakan koalisi menuju Pilpres 2024. Memboyong sejumlah pejabat teras partai, Puan pun tiba di Nasdem Tower, Jakarta sekitar pukul 11.00. Ia disambut pelukan hangat oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di ruangannya. Surya tak lepas merangkul Puan dari sejak masuk pintu hingga menuju kursi tamu. Pertemuan Puan dan Surya Paloh berlangsung hingga pukul 13.20. Di sela-sela diskusi, Surya menjamu Puan dan pejabat teras Partai Banteng lainnya dengan nasi goreng sebagai menu makan siang. Partai Nasdem menjadi partai pertama yang disambangi PDIP dalam rangka penjajakan koalisi menuju 2024. Pertemuan tersebut menurut Ali sekaligus untuk menjawab bahwa hubungan PDIP dan Nasdem baik-baik saja. Begitu pula dengan hubungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan keluarga besar Megawati Soekarno Putri. Sesuai penugasan di Rakernas PDIP, Puan Maharani ditugaskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk melakukan silaturahmi ke seluruh partai politik. Puan mengaku tidak ada alasan khusus memilih Nasdem sebagai partai yang pertama disambangi. Ia mengucapkan terima kasih karena disambut Surya Paloh dengan hangat dan kekeluargaan.
Usai hampir 2,5 jam bertemu, Puan menyebut banyak kesamaan pandangan antara PDIP dan Nasdem. Kendati demikian, keduanya belum memutuskan sepakat berkoalisi. Senada, Surya Paloh menyebut Nasdem dan PDIP memiliki banyak kesamaan. Kedua partai akan menggelar pertemuan selanjutnya untuk membahas peluang koalisi di pemilu 2024. Ia menyebut kondisi perpolitikan menuju Pilpres 2024 masih sangat dinamis, termasuk terkait sosok capres dan koalisi. Meskipun Rakernas Nasdem telah menetapkan 3 nama bakal capres, yakni Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo, Surya mengakui keputusan tersebut masih bisa berubah. Tidak satu suara, Nasdem pingin punya bandar, PKS dan Demokrat tolak tegas. Sebelumnya, deklarasi koalisi perubahan yang digagas Nasdem, Demokrat, PKS pada 10 November gagal terrealisasi. Deklarasi tersebut menurut petinggi Nasdem kemungkinan bakal mundur hingga akhir tahun. Pemunduran itu ditengarai karena PKS masih harus menggelar rapat Majelis Syuro, sementara Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono baru pulang ke Indonesia pada 10 November. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebutkan bahwa mundurnya deklarasi terkait dengan belum ada kesepakatan bandar. Fahri menyebutkan untuk memenuhi presidensial threshold 20%, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi. Namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar. Pihak PKS langsung menegaskan membantah keberadaan bandar besar yang ingin menguasai koalisi perubahan. Sama dengan PKS, Demokrat lewat juru bicaranya Herzaki Mahendra menyampaikan dengan tegas tak ada sosok bandar dalam koalisi perubahan. Herzaki membeberkan deklarasi pengusungan Anies Baswedan sedang dipersiapkan. Publik diminta bersabar sambil terus-menerus memantau berita soal perkembangan koalisi perubahan. Namun berbeda dengan PKS dan Demokrat, Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh menanggapinya dengan santai. Paloh mengaku ikut berharap dengan adanya bandar besar dan ingin tahu siapa sosok bandar yang disebutkan. Menurutnya, si bandar terus mau dekat dan bersimpati dengan Partai Nasdem sehingga partainya itu akan menghormati bandar tersebut. Meskipun demikian, Surya Paloh tetap waspada apabila nantinya ternyata si bandar justru malah akan mengacaukan koalisinya dengan Demokrat dan PKS. Muncul lagi cuitan menghina Iriana Jokowi, disebut seperti tukang jamu. Baru-baru ini netizen Indonesia sedang dibuat geram karena seorang komikus asal Yogyakarta yang melakukan penghinaan terhadap ibu negara Iriana Joko Widodo melalui cuitannya di Twitter. Belum reda kekesalan yang dirasakan oleh netizen, muncul akun Twitter @akun ketiga yang juga melakukan hal yang sama terhadap Iriana Jokowi. Kali ini, pemilik akun tersebut secara terang-terangan menyebutkan bahwa penampilan ibu negara itu seperti tukang jamu. Kalimat tersebut dilontarkan oleh pemilik akun untuk mengomentari foto Iriana Jokowi yang sedang dalam sebuah rapat. Iriana mengenakan kebaya berwarna oranye dengan rambut yang disanggul rapi. Berdasarkan penelusuran FIFA, akun yang menghina Iriana tersebut memang banyak mengkritik pemerintahan melalui cuitannya, termasuk berkomentar soal Anies Baswedan, Ganjar Pranowo hingga Presiden Joko Widodo. Cuitan tersebut lantas mengundang emosi para netizen yang tidak terima atas penghinaan kepada Iriana. Markas Dimedan ketahuan, ganti tiket pesawat segera. Sebelumnya ada juga cuitan dari pemilik akun Twitter @koprofiljati yang mengunggah foto Iriana bersama istri Presiden Korea Selatan yaitu Kim Kon Hee yang bertemu saat puncak acara G20 di Bali beberapa waktu yang lalu.